Di dua contoh sebelumnya, kita telah mempelajari akuntansi untuk leasing yang tergolong guaranteed residual value. Sekarang kita membahas contoh ketiga yang berhubungan dengan unguaranteed residual value. Di sini diceritakan, lessor adalah Hathaway Disposal dan lessee adalah Marks and Spencer. Kedua pihak tersebut menandatangani kontrak leasing tertanggal 1 Januari 2019. Kontrak leasing ini akan menyewakan alat berupa standar cardboard compactors untuk digunakan di salah satu store-nya Marks and Spencer. Beberapa informasi terkait dengan kontrak ini dapat dilihat di slide ini dan slide selanjutnya. Pertama, jangka waktu leasing adalah 3 tahun dan tergolong non-cancelable. Pembayaran per tahun adalah 17.620 pound sterling dan harus dibayarkan setiap awal tahun. Informasi kedua menunjukkan pada tanggal kontrak leasing dimulai, alat ini memiliki kos atau nilai perolehan dan fair value sebesar 60.000 serta diestimasi memiliki umur ekonomi sebanyak 7 tahun. Dan residual value adalah 12.000 yang tergolong unguaranteed. Informasi ketiga menunjukkan bahwa transaksi leasing ini tidak memiliki renewal option dan alat harus dikembalikan ke lessor ketika kontrak leasing selesai. Informasi terakhir berhubungan dengan nilai incremental borrowing rate sebesar 6%, sedangkan nilai implicit rate-nya tidak diketahui. Berdasarkan kondisi kontrak leasing, maka kita dapat menyimpulkan bahwa lessee yaitu Marks and Spencer memiliki hak untuk menggunakan atau memiliki right of use atas aset selama 3 tahun dan harus mengembalikan alat itu di akhir masa kontrak leasing. Pekerjaan pertama kita sekarang adalah menghitung berapa nilai lease payment. Perhitungannya bisa kita lihat di slide ini. Kita mempresent value-kan pembayaran tahunan sebesar 17.620 sehingga ditemukan nilai 49.924 pound sterling. Nilai itu tidak masukkan pembayaran yang berhubungan dengan unguaranteed residual value. Jurnal yang kita buat pada tanggal 1 Januari 2019 adalah debit right of use asset dan credit lease liability sebesar 49.924 pound sterling. Jurnal berikutnya tetap sama dengan yang sudah kita pelajari terkait dengan pembayaran pertama leasing dengan menjurnal lease liability pada kas sebesar 17.620 pound sterling. Kemudian kita menyiapkan tabel amortisasi leasing seperti yang kita lihat di slide ini. Semua perhitungan sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tugas kita selanjutnya adalah berhubungan dengan penjurnalan dan beberapa konsep sudah kita pelajari dan sudah kita pahami. Jadi perlakuan akuntansinya sama, di mana yang pertama kita harus mengakui adanya beban bunga dan amortisasi serta depresiasi di akhir periode. Di sini tertanggal 31 Desember 2019. Selanjutnya, kita melakukan pembayaran kedua untuk leasing tertanggal 1 Januari 2020 dengan menjurnal lease liability pada kas. Seterusnya, kita terapkan perlakuan akuntansi yang sama sampai akhir masa kontrak leasing selesai.